warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudatul Heria, NPMA 1A 020045 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Pertama-tama kita akan membahas tentang iman. Jadi, secara bahasa, iman artinya menerima atau percaya. Secara istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, beriman kepada Allah maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu ada dengan segala sifat dan kesempurnaannya, dan kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan secara nyata. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Maksudnya kita yang meyakini bahwa Allah itu ada dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Maksudnya kita meyakini bahwa malaikat adalah hamba Allah yang paling patuh terhadap perintahnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kita juga harus meyakini bahwa ketiga kitab tersebut, yaitu kitab Taurat, Injil, dan juga Zabur, telah mengalami perubahan oleh manusia. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab Al-Quran yang dijaga kesuciannya sebagai pedoman untuk manusia hingga hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Nabi. Ada 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Sebagai manusia, kita harus yakin bahwa dunia itu adalah fana dan suatu saat nanti akan mengalami hari kiamat. Kemudian yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Jadi maksudnya adalah walaupun manusia itu wajib berusaha dan berdoa, akan tetapi apapun nanti hasilnya, kita harus ikhlas dan bersyukur sebagai takdir dari Allah SWT. Ciri-ciri orang beriman kepada Allah SWT. Jadi ada 10 ciri-ciri orang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Orang yang beriman akan selalu mentaati perintah Allah SWT dan takut apabila melanggar perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebutkan nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Ciri yang kedua adalah khusyuk dalam sholat. Jadi orang yang sudah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam sholatnya meski banyak gangguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 2 yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Keimanan dalam hati seseorang akan bertambah apabila dia mendengar ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka karenanya. Ciri yang keempat ialah senang berinfak. Orang beriman percaya bahwa berinfak dan juga bersedekah adalah bukti dari keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya dan yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ciri yang kelima adalah tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Orang beriman tidak akan mengerjakan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat karena dia sibuk melakukan ibadah untuk meningkatkan keimanan mereka. Ciri yang keenam adalah meneladani Rasul, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang ketujuh adalah tawakal. Orang yang beriman adalah orang-orang yang tawakal dan ikhlas pada ketetapan dan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedelapan adalah sabar.
Seberat dan sulit apapun ujian yang diberikan kepada seorang muslim, orang beriman akan selalu sabar dalam menghadapinya. Ciri yang ke-9 adalah memiliki akhlak yang mulia. Dan yang ke-10 adalah selalu bersyukur. Jadi, baik dan buruk yang menimpa seseorang mukmin akan selalu membuatnya bersyukur atas apa yang dimilikinya. Fungsi keimanan dalam kehidupan. Jadi, ada banyak sekali fungsi dari keimanan dalam kehidupan itu. Di antaranya, yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga, hidup menjadi lebih mulia dan teratur. Yang keempat, kita menjadi lebih termotivasi untuk mempersiapkan bekal untuk hari kiamat dan juga bekal di akhirat. Yang kelima, tidak mudah terjerumus dalam kejahatan dan juga perbuatan tercela. Dan yang keenam, iman membawa manusia dalam kedamaian. Yang ketujuh, dengan iman kita akan menjadi lebih bersemangat dalam menggapai sesuatu. Pembahasan yang kedua yaitu Islam dan juga rukun Islam. Islam artinya menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW dengan anggota badan dengan cara mengikuti apa yang dijalankannya dan taat terhadap apa yang diperintahkannya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Yang ketiga adalah zakat. Zakat artinya memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab dan haul zakat. Yang keempat adalah puasa. Puasa adalah menahan hawa nafsu dari azan subuh hingga azan maghrib. Dan faidahnya adalah dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Yang kelima adalah haji. Haji ke Baitullah adalah fardu kifayah bagi seluruh umat muslim dan wajib bagi orang-orang yang terpenuhi olehnya syarat wajib haji. Adapun fungsi dari Islam dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah Islam berfungsi sebagai tuntunan agar manusia memiliki akhlak yang mulia dan terpuji. Yang kedua, Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan dan kedamaian serta keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, Islam itu mengandung ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, sehingga Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan juga akhirat. Fungsi yang keempat adalah Islam berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku bangsa, maupun adat istiadat. Pembahasan yang ketiga yaitu ihsan dan hubungannya dengan akhlak. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya terbaik. Maknanya adalah suatu perbuatan yang diyakini bahwa setiap perbuatan yang dilakukannya akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun ia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam setiap pekerjaannya. Dapat dikatakan bahwa ihsan adalah tingkat keimanan seseorang yang lebih tinggi daripada iman dan juga Islam. Dalam tingkatan ihsan, seorang muslim tidak akan berani melakukan kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memilih untuk melakukan segala perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi, hubungan antara ihsan dengan akhlak adalah dengan ihsan, seseorang akan selalu merasakan zat yang maha mengetahui segala perbuatannya dan tidak hanya menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan motivasi untuknya agar selalu berbuat baik. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang hubungan antara iman, ilmu, dan juga amal. Dalam Islam, iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan dan terintegrasi ke dalam Islam sebagai ajaran Islam. Di dalam Islam terdapat 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Dan iman, ilmu, dan amal berada dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi pada rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam yang 5, yaitu tentang cara ibadah dan pengamalannya yang menghasilkan ihsan. Meskipun hal yang paling menentukan adalah akidah, dalam hal ini adalah iman, akan tetapi tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan manusia, maka keislaman seseorang muslim akan menjadi kurang utuh, bahkan mengalami penurunan keimanan dalam diri seseorang muslim. Sebab eksistensi perilaku lahiriah seorang muslim itu mencerminkan atau melambangkan batiniahnya.